Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam materi estetika dasar pada pekan ke-9. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang rahmatan lil alamin dalam desain arsitektur, di mana pada penekanannya nilai kepemurahan dalam desain. Apa yang disebut dengan rahmatan lil alamin? Berdasarkan Quran Surat Al-Anbiya ayat 107, kami tidak mengutus engkau, wahai Muhammad, melainkan sebagai rahmat bagi seluruh manusia. Dalam tafsir Ibnu Qayyim disebutkan bahwa yang pertama, alam semesta secara umum mendapat manfaat dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW, di mana orang yang mengikuti beliau dapat meraih kemuliaan di dunia dan akhirat sekaligus. Yang kedua, Islam adalah rahmat bagi setiap manusia. Namun, terutama orang yang beriman menerima rahmat ini dan mendapatkan manfaat di dunia dan di akhirat. Sedangkan orang yang tidak beriman, dia hanya akan mendapatkan manfaatnya di dunia saja. Dalam desain rahmatan lil alamin, dalam penelitian Pak Aldrin disebutkan ada beberapa karakter. Yang utama adalah fungsi, di mana desain itu harus berfungsi yang memberi manfaat pada manusia. Sedangkan fungsinya ini merupakan bagian dari fitrah manusia, di mana beribadah kepada Allah itu merupakan fitrah manusia. Dalam hal beribadah akan menyangkut banyak aspek selain ibadah ritual, misalkan menuntut ilmu, jual beli, bahkan bekerja itu merupakan bagian dari ibadah. Jadi bagaimana desain itu menyediakan sarana-sarana untuk melakukan peribadatan tadi, tidak hanya yang berupa masjid atau musola, tapi juga sarana untuk berjual beli, bekerja, dan menuntut ilmu. Dan mungkin masih banyak lagi sarana beribadah menurut kita ya, yang lain. Kemudian terkait bentuk di sini arahnya ke keindahan, di mana ada beberapa aturan dalam fikih yang harus difahami dalam menerapkan bentuk ke dalam bentuk keindahan tadi, terutama dalam hal gambar, dalam ilmu memahat, dan menggambar patung. Di sini bentuk menyangkut hukum seni keindahan dalam fikih arsitektur ya, termasuk juga memunculkan identitas fisik keislaman pada bangunan, atau bisa disebut juga ornamentasi Islam ya. Kemudian terkait dengan keamanan atau aman, ini juga berangkatnya dari Al-Quran, menyangkut orientasi dan kenyamanan dalam hukum syariah terkait dengan privasi dan kemanusiaan atau humanistik ya, di mana privasi atau hijab itu perbedaan, misalkan membedakan sirkulasi antara pria dan wanita, atau aman dalam pandangan manusia, misalkan bangunan banyak terdapat open space atau ruang terbuka. Bisa saja aman atau nyaman kalau sirkulasi tadi antara pria dan wanita itu dibedakan. Itu beberapa contohnya. Kemudian terkait dengan teknik atau logika struktur, keseimbangan proporsi, itu hampir sama dengan prinsip-prinsip desain ya. Tapi di sini lebih ke arah kekokohan bangunan. Bagaimana objek tadi dibentuk itu dengan logika struktur yang baik. Biarpun kalian mungkin belum paham tentang struktur dalam arsitektur, tapi secara logika kita bisa melihat bahwa bangunan ini kokoh atau tidak.
Kemudian terkait dengan Allah Maha Pemurah, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karunia berupa akal kepada manusia untuk berpikir dan bernalar. Kemudian dalam ayat-ayat Al-Quran juga kita sebenarnya disuruh untuk membaca dan menganalogikan ciptaan-ciptaannya. Misalkan bagaimana perubahan atau pertumbuhan pohon atau tanaman ya dari kecil membesar, kemudian menua, dia mulai berbuah dan berbunga dulu ya, baru berbuah. Itu mengalami beberapa tahapan yang dapat kita amati, dari warnanya, dari besarnya, dari mulai dia bibit ya, kecil dengan warna-warna yang muda, kemudian sampai menguning, dari menguning sampai coklat ya, kemudian dia akan mati mungkin untuk tanamannya itu. Mulai dari berbunga sampai dia berbuah, itu dapat kita amati ya. Dan itu merupakan bagian dari ciptaan-ciptaannya yang mungkin kita menganggapnya sepele. Begitu juga dengan binatang-binatang, itu dapat kita pelajari dengan analogi-analoginya. Misalkan kenapa ayam itu tidak bisa terbang, kenapa gajah itu begitu besarnya. Itu sebetulnya kalau dipikirkan sebagai bagian dari kepemurahan dari Allah tadi ya. Maha Pemurah, Maha Penyayang, Maha Pengasih. Bagaimana kita bernafas, mendapatkan oksigen, itu juga bagian dari kepemurahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, disinilah kita mencoba mengambil inspirasi lagi ya dari Learning with Nature, kemudian membaca proses kreatif kisah-kisah dalam Al-Quran. Apa sih yang disebut dengan kreatif tadi ya? Mungkin kalau kita baca kisah tentang Nabi Nuh, bagaimana dia bisa membuat bahtera ya. Kemudian tentang kisah Nabi Daud yang bisa menemukan baju besi ya, atau kisah tentang Habil dan Qabil ya. Bagaimana Habil yang menguburkan saudaranya itu dia dengan meniru tingkah laku dari burung. Jadi proses kreatif itu sebenarnya sudah ada di dalam Al-Quran, di mana berpikir melampaui pemikiran pada zamannya, itu yang dinamakan kreatif. Nah, di sini nilai kepemurahan apa yang bisa didapatkan dari desain. Yang pertama tadi kan jelas aspek fungsi ya. Fungsi, jadi bangunan atau desain itu harus berfungsi. Minimal dia punya fungsi keindahan atau estetis. Jadi bagaimana kalau kita menggambar di awal-awal, mungkin kita pernah ya menggambar sesuatu yang biasa sebetulnya, yang malah mungkin menyeramkan atau aneh atau di luar kebiasaan kita yang melihat keindah-indah itu. Melihat sesuatu yang seram tuh di mana keindahannya gitu. Jadi aspek fungsi, kemanfaatan atau usability, kemudian aspek kemudahan. Kemudahan di sini termasuk juga kemudahan dalam pembuatannya, kemudahan dalam pemeliharaannya, atau kemudahan bagi pemakai untuk menggunakan, mencapainya gitu. User friendly itu berarti pemakai atau pengguna dapat dengan mudah mencapai misalkan ke objeknya saja. Tidak hanya yang dewasa saja, misalkan anak-anak juga bisa, orang tua juga nyaman, termasuk juga yang difabel ya. Mereka bisa mencapai atau menggunakan bangunan tersebut gitu. Kemudian yang utama lagi adalah menghindari musyrik. Kemudian mudorot, pemubaziran. Juga desain yang menyerupai makhluk itu sebaiknya dihindari. Nah, hari ini kita akan membahas tentang objek preseden atau studi banding
sebagai bagian dari tugas yang kelima ini, mereview beberapa fasilitas umum atau penunjang yang ada di sekitar kita. Jadi hari ini atau besok mungkin kalian bisa survei di sekitar rumah sampai ke kelurahan ya mungkin. Kemudian kita bahas kalau kita menemukan musola atau kita menemukan misalkan pos jaga di sekitar kita, mesti ada biasanya ya. Atau gapuro pintu gerbang masuk ke perumahan atau masuk ke suatu wilayah desa, RW, RT gitu. Itu akan kita bahas di mana sih adakah nilai-nilai rahmatan lil alamin di situ. Kalau misalkan kita merasa ada kekurangannya di situ ya kita akan memberikan satu solusi desain. Memang tidak bisa komprehensif ya karena nanti hanya berupa sketsa saja. Di sini tugasnya adalah mereview Precedent Islamic Values in Design. Jadi yang direview adalah tadi fasilitas-fasilitas umum seperti musola, pos jaga, pos kampleng mungkin, atau gapuro, atau mungkin ada perpustakaan kecil ya seperti yang di jalan-jalan itu, yang sekarang banyak di kota-kota besar, atau hanya street furniture, misalkan tempat duduknya. Apakah yang bisa dibuat untuk meningkatkan dari fungsi dari objek tadi ya. Bisa saja kalau misalkan suatu musola kemudian kita amati, oh ini tabirnya ternyata belum ada. Kemudian kita bisa mendesain dari hal yang kecil tadi. Atau misalkan dari pintunya saja atau dari pagarnya saja. Jadi tidak harus keseluruhan dari bangunan tersebut. Tapi kita ambil satu bagian atau elemen dari bangunan itu yang dapat kita tingkatkan nilai estetisnya. Di sini dikerjakannya secara manual ya, manual sketchnoting di kertas A3 maksimal 1 lembar. Kemudian tugasnya juga individu ya, finishingnya drawing pen dan di warna. Ini contoh beberapa dari elemen pendukung fasilitas umum yang bisa di-redesign ya, direview dan kemudian kita redesign. Misalkan bagian dari musola atau bagian dari street furniture, misalkan tempat sampah ya, atau ada lampu jalan atau lampu di musola, misalkan tempat duduk di sepanjang trotoar ya, ini juga pos hansip atau gubuk di tengah sawah. Itu beberapa contoh dari tugas minggu ini. Untuk tahap pengerjaannya minggu ini masuk minggu ke-9 ya. Jadi kalian nanti survei objek presidennya, mungkin difoto, kemudian dilaporkan ke dosen pengampu. Untuk tahap keduanya asistensi, karena waktunya hanya seminggu, bisa memanfaatkan dalam waktu 7 hari ya. Bebas saja, silakan membuat janji dengan dosen pengampu dan minggu depan dikumpulkan. Demikian materi dan penjelasan untuk tugas kelima. Selamat mengerjakan, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.